Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi matematika di kelas 7. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Di awal video ini, Miss akan menjelaskan mengenai apa itu matematika. Nah, menurut anak-anak Miss semuanya, apakah yang dimaksud dengan matematika? Nah, matematika itu adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara bernalar. Matematika juga merupakan ilmu mengenai logika yang membahas tentang bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu adalah apa yang dimaksud dengan matematika. Nah, mengapa matematika itu perlu dan sangat penting untuk kita pelajari? Nah, berikut adalah penjelasan mengapa matematika itu perlu kita pelajari. Silakan disimak dan diperhatikan. Dengan menyelesaikan persoalan-persoalan matematika, otak kita terlatih untuk berpikir logis, kreatif, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah menjadi lebih baik. Nah, tidak heran jika matematika dipelajari di setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Jadi, matematika bukan sekedar masalah perhitungan saja, namun matematika adalah ilmu yang sangat penting dan juga sangat perlu untuk kita pelajari. Dengan belajar matematika, secara tidak langsung, otak kita diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Nah, mengerjakan soal matematika ada langkah-langkahnya. Tidak hanya bisa menjawab persoalan secara acak, namun harus berurut dari awal sampai akhir agar dapat memperoleh jawaban yang benar. Nah, itu adalah pengertian matematika dan hal-hal yang terkandung di dalam matematika itu sendiri. Berpikir kritis, sistematis, dan logis ini sangat kita perlukan dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari suatu hari nanti. Nah, matematika juga mengajarkan kita kesabaran dan keyakinan bahwa sesulit apapun soal, pasti ada jawabannya. Jadi, Miss harap anak-anak nih semuanya jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Mari kita mulai bersahabat dengan matematika, sehingga pelajaran matematika dapat menjadi lebih menyenangkan. Nah, untuk itu mari langsung kita masuk ke materi matematika kelas 7. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari di kelas 7 untuk semester ganjil atau semester 1, yang bab pertama itu mengenai bilangan. Bab kedua mengenai himpunan. Bab ketiga mengenai bentuk aljabar. Dan bab keempat mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini adalah materi-materi atau pelajaran
yang akan kita bahas di semester ganjil ini. Selanjutnya untuk di semester genap, materi yang akan kita bahas, bab 5 mengenai perbandingan, bab 6 mengenai aritmetika sosial, bab 7 mengenai garis dan sudut, bab 8 mengenai segi 4 dan segitiga, dan bab ke-9 atau bab yang terakhir kita pelajari di kelas 7 adalah mengenai penyajian data. Nah, anak-anak MIS bisa mencari materi melalui internet atau sumber lainnya agar pembelajaran kita dapat lebih bermanfaat. Pertemuan pertama ini kita akan membahas bab 1 mengenai bilangan. Nah, jangan lupa anak-anak MIS semuanya mencatat materi yang kamu anggap penting pada buku catatanmu ya. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Dan yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan pembelajaran, setelah menonton video pembelajaran ini, anak-anak MIS semua diharapkan dapat mengenal bilangan bulat, menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan, melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat, dan melakukan operasi pengurangan bilangan bulat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat atau yang dilambangkan dengan huruf Z kapital adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Nah, apabila kita gambarkan dia dalam garis bilangan seperti ini, kita bisa membagi bilangan bulat itu menjadi beberapa bagian. Nah, dari 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, anak-anak MIS semua bisa lihat ada tanda panah. Di sini ada tanda panah, itu artinya apabila bilangan ini dilanjutkan, bisa dilanjutkan 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini atau tanda panah yang berwarna biru, dinamakan dengan bilangan bulat positif. Nah, ini dinamakan dengan bilangan nol atau disebut juga dengan bilangan netral. Selanjutnya, untuk yang berwarna merah dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya, ini disebut sebagai bilangan bulat negatif. Kemudian, untuk bilangan bulat positif itu juga dapat dinamakan sebagai bilangan asli atau yang dilambangkan dengan huruf N kapital. Kemudian, gabungan dari 0 dan bilangan asli itu disebut sebagai bilangan cacah. Nah, itu adalah bagian-bagian dari bilangan bulat. MIS harap anak-anak MIS semua dapat mengerti mengenai pembagian dari bilangan bulat tersebut. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai suatu bilangan. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Ada kata kunci yang perlu kalian ingat. Apabila bilangan itu berada di sebelah kiri angka 0, ini bisa kalian lihat ya, mulai dari garis yang berwarna merah, maka nilai bilangan tersebut akan semakin kecil. Dan jika bilangan tersebut berada di sebelah kanan angka 0, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Coba perhatikan contoh berikut. Kita akan membandingkan dua bilangan. Yang pertama 3 dan 5, 1 dan negatif 2, negatif 4 dan negatif 3, dan yang terakhir 5 dengan negatif 5.
Kita mau mencari nilai manakah bilangan yang lebih besar atau lebih kecil nilainya. Kita bandingkan 3 dengan 5. Kita perhatikan di sini, angka 3 dengan 5 semakin ke kanan nilainya semakin besar. Maka dari sini kita peroleh 3 nilainya kurang dari 5. Yang kedua, 1. Kita lihat di sini. Angka 1 berada di sebelah kanan angka 0. Sementara negatif 2 berada di sebelah kiri angka 0. Artinya, 1 nilainya lebih besar atau lebih dari negatif 2. Maka tandanya seperti ini. Kita lanjut ke yang soal ketiga. Negatif 4 dengan negatif 3. Kita perhatikan di sini. Nilainya akan bernilai semakin kecil apabila bergerak ke kiri. Kita bandingkan. Ini negatif 3, negatif 4. Manakah yang lebih besar negatif 3 atau negatif 4? Negatif 3 ya kan? Berarti nilai dari negatif 4 kurang dari negatif 3. Maka tandanya seperti ini. Yang terakhir, 5 dan negatif 5. Ini bisa kita lihat saja langsung dari tandanya. Ini artinya bilangan positif, ini bilangan negatif. Karena bilangan positif bergerak ke kanan dan nilai bilangan negatif bergerak ke kiri, otomatis 5 lebih dari negatif 5. Nah, itu dia beberapa contoh soal tentang membandingkan nilai bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke materi penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk contoh soal yang pertama, misalkan diberikan soal 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Nah, untuk persoalan ini, Miss pilih masih soal yang sangat gampang agar anak Miss dapat memahami contoh ini. Kita lihat dulu garis bilangan berikut. Nah, 2 patokannya nanti tetap kita mulai dari bilangan 0 ya. Berarti kalau dikatakan 2 itu artinya 2 bilangan ke arah kanan. Ini nilainya adalah 2. Ditambah 3. Nah, kita lihat di sini. Ujung dari tanda panahnya berada di bilangan 2. Kita mulai. Ditambah 3 bilangan ke kanan. 1, 2, 3. Sehingga nanti posisi akhirnya ada di angka 5. Maka hasil penjumlahan dari 2 ditambah 3 adalah sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Kita tetap gunakan garis bilangan. Negatif 2 posisinya ada di sebelah kiri angka 0. Ini adalah bilangan negatif 2. Nah, kita perhatikan ujungnya tanda panah ini berada di sini ya kan. Kita lanjutkan untuk tambah 3, ini kita mulai dari sini. Ditambah 3. Kalau dia negatif, bergerak ke sebelah kiri. Sementara untuk bilangan positif atau penjumlahan, dia akan bergerak ke kanan. Kita tambahkan 3 ke kanan. 1, 2, 3. Maka posisi akhir dari tanda panahnya itu, atau ujung dari panahnya itu, berada di angka 1. Sehingga penjumlahan bilangan negatif 2 ditambah 3 itu hasilnya sama dengan 1 atau positif 1. Nah, itu dia cara untuk menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk pengurangan bilangan bulat sama juga dengan konsep penjumlahan. Apabila dia bernilai positif, bergerak ke sebelah kanan, sementara apabila dia bernilai negatif atau kita kurangkan, tanda panahnya bergerak ke arah kiri. Nah, ini contoh yang pertama, sederhana saja. 5 dikurang 3 itu sama dengan berapa? Kita perhatikan garis bilangan 5, kita bergerak dari angka 0. Artinya 5 satuan ke kanan. Ini dia tanda panahnya. Posisinya ada di sini, ini adalah 5. Dikurang 3, kita perhatikan
ujung dari tanda panahnya itu posisinya ada di sini ya kan. Tetap kita mulai dari ujungnya yang terakhir. Dikurang 3, artinya panahnya bergerak ke kiri. Dikurang 3. Nah, posisi akhir dari panahnya ini kita perhatikan. Ada di angka 2. Sehingga hasil pengurangan dari 5 kurang 3 sama dengan 2. Baik, agar lebih mengerti, Miss berikan satu contoh soal lagi mengenai pengurangan bilangan bulat. Negatif 3 dikurang 2 sama dengan berapa? Tetap kita gunakan garis bilangan. Negatif 3 itu posisinya ada di sebelah kiri angka 0. Ini adalah nilainya negatif 3. Kemudian dikurang 2, maka tanda panahnya ke arah kiri, ya kan? Dikurang 2, posisi akhirnya di negatif 3. Dikurang 2, maka posisi ujung dari tanda panah itu berada di negatif 5. Sehingga negatif 3 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 5. Nah, seperti itu dia cara penggunaan garis bilangan untuk mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, Miss harap anak-anak Miss semuanya bisa mengerti dan dapat mengerjakan latihan soal yang akan Miss berikan sesaat lagi. Nah, berikut ini ada beberapa latihan soal yang dapat anak-anak Miss kerjakan agar dapat memantapkan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, di latihan ini ada 5 soal. Miss harap anak-anak Miss semuanya dapat mengerjakan latihan soal ini sesuai dengan materi yang sudah Miss jelaskan tadi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.